hafidhahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi kutubihi wa bi sanadihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ngendika sinten Imam Bukhari hadasa wis critakaken ing kita sapa Abdullah bin Yusuf Qala ngendika sinten Abdullah bin Yusuf hadasa wis critakaken ing kita sapa Lais Qala ngendika sapa Lais hadasani napa niku Yazid nggih. Kala ngendika sapa Lais hadasa wis critakaken ing ingsun sapa Yazid bin Abi Habib. Imam Yazid bin Abi Habib an Abil Khair saking Abil Khair an Uqbah bin Amir saking Uqbah bin Amir anna nabiyya sesungguhnya Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos sinten Nabi yauman ing dalem sisi dina fasalla mongko salat sapa Nabi ala ahli Uhudin ing ngatasi ahli Uhud salatahu kelawan kaya salate Nabi alal mayiti ing ngatasi mayit summa mongko kari-kari insorofa bubaran sinten Gusti Nabi ilal mimbari maring mimbar. Faqala mongko ngendika sinten Gusti Nabi ana ini sesungguhnya ingsun iku faratun wong kang dingini lakum marang sira kabeh. Wa ana utawi ingsun iku syahidun wong kang dadi seksi alaikum ing atase sira kabeh. Wa inni lan sesungguhnya ingsun wallahi demi Allah iku la angguru yakti ningali sapa ingsun ila haudi marang telaga ingsun al-ana ing dalem zaman saiki. Wa inni lan sesungguhnya ingsun iku utitu den paringi sapa ingsun den paringi mafatiha khazainil ardi ing pira-pira kuncine pira-pira gudange bumi au mafatihal ardi utawi pira-pira kuncine bumi. Wa inni lan sesungguhnya ingsun wallahi demi Allah iku ma akhafu ora wedi sapa ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh antusriku ing yen to padha dadi musyrik sapa sira kabeh badi ing dalem sakmarine ingsun. Walakin tetapi ini akhafu wedi sapa ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh walakin tetapi ini akhafu wedi sapa ingsun alaikum ing ngatasi sira kabeh antanafasu ing yen to padha bagus-bagusan sapa sira kabeh fiha ing dalem dunia antanafasu ing yen to padha bagus-bagusan sapa sira kabeh fiha ing dalem khazainil ard. Niki hadis dipun riwayataken kali Imam Bukhari saking gurune Imam Bukhari namine Abdullah bin Yusuf At-Tunisi. Niki gurune Imam Bukhari saking negara Tunis Afrika ngriko. Terus Imam Bukhari niku belajari sampai tebih sampai ten Afrika, sampai ten Tunisia. Imam Abdullah bin Yusuf meriwayatkan hadis ini dari gurunya namanya Imam Lais bin Sa'ad Al-Fahmi Al-Misri yang Mesir. Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi Al-Misri yang Mesir. Terus gurune Imam Abdullah bin Yusuf niku
adalah orang Mesir yang namanya Imam Lais. Ini Lais bin Sa'ad, seorang muhadis, seorang fakih, seorang mufassir, juga terkenal sebagai orang yang ahli ibadah. Milo salah satu daripada fadilaipun kita niki ngaos Sahih Bukhari itu adalah bilih nama-nama yang tercantum di dalam sanad-sanadnya Imam Bukhari itu adalah orang-orang yang dari segi ilmunya itu kapasitas tinggi, dari segi ubudiyahnya kapasitas tinggi. Imam Lais bin Sa'ad niki enten sing ngendikaken piyambakipun termasuk wali-walinipun Gusti Allah. Terus di antara jajaran sanad-sanadnya Imam Bukhari ada yang namanya Sufyan As-Tsauri, enten sing namine Abdullah bin Mubarak, enten namine Hamad bin Salamah, enten namine Humaid At-Tawil. Itu adalah orang-orang yang ada di dalam Tabaqatul Auliya, di dalam kitab peringkat-peringkat para wali. Atau sipun bilih Imam Bukhari memilih nama-nama di dalam sanadnya dipun pilih saestu orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang mempunyai kapasitas tinggi di dalam keilmuan, di dalam ubudiyahnya. Mila menika para ulama termasuk Imam Bukhari dan lain-lainnya menetapkan bilih suatu hadis niku bisa mendapatkan titel status hadis yang sahih menawi diriwayatkan secara bersambung langsung dari orang-orang yang memenuhi dua syarat. Menawi dua syarat niki tidak terpenuhi, maka tidak disebut dengan orang yang hadisnya sahih. Napa syaratnya? Sing pertama namanya dhobit. Dhobit niku suatu standar kepinteran, kealiman seseorang. Terus dhobit niku kepinteran, pintere saestu, ngalimi saestu dengan bukti menghafalkan Al-Qur'an sempurna, menghafalkan hadis sempurna. Niku dhobit. Terus di dalam otaknya ini tersimpan sekian ratus ribu hadis. Kados ini Imam Bukhari di dalam otaknya tersimpan 400.000 hadis. Menawi Imam Ahmad bin Hambal tersimpan di dalam benaknya 700.000 hadis. Lek boten ngoten, lek boten ngapalaken piyambakipun mempunyai catatan hadis, nyatet tulisan hadis teko gurune. Nah niku. Terus dari segi ilmiah mempunyai kapasitas yang tinggi. Di samping seorang muhadis, ugi mufassir, ugi seorang yang ahli dalam fikih dan seterusnya. Di dalam segi ubudiyah, alim saestu, di dalam segi ubudiyah niki mboten karu-karuan kualitasnya sampai setingkat wali. Namine al-adalah. Al-adalah itu standar untuk menilai seseorang dari segi kedekatan kepada Gusti Allah. Pertama dari segi takarrubnya datang Gusti Allah, yang kedua dari segi muru'ah. Muru'ah niku dalam basa Jawa ini keperwiran, tetapi dalam istilahnya adalah suatu kemampuan dalam diri seorang ulama untuk tidak menyentuh perkara yang syubhat, apalagi perkara yang haram. Kemampuan dari seorang ulama, yang alim yang dobit tadi itu, untuk tidak menyentuh, melakukan, mengkonsumsi perkara yang syubhat napa malih sing haram. Ugi kemampuan untuk menjauhkan diri dari radhailul halal. Enten perkawis niku perkawis halal, tetapi radhail asor. Umpami kita niki salat Jumatan, namun damel sarung tok, pokoknya udele ketutup, dengkul ketutup pun sah. Sarungan tok teng masjid Jumatan, dhuwure muda, ketutupan sarung mulai udel sampai dengkul. Niki sah nggih, sah-sah mawon, tapi kirang prayogi.
Mosok salat karo muda ngono niku. Niki namine meninggalkan rodhailul haram, rodhailul halal. Kita menawi ke masjid salat jamaah Jumatan namung damel celana pokoke nutupi udel, nutupi dengkul pun sah nggih sah. Dan itu halal tapi rodhailul halal, perkara halal tapi sing asor. Nah, niku. Maka standarnya itu adalah menghindarkan daripada kados ngoten niku. Menghindarkan diri daripada perkara yang syubhat apalagi yang haram, menghindarkan diri daripada rodhailul haram, rodhailul halal, perkawis sing mubah, sing angsal tapi niku hina. Nah, maka ini dikatakan sifat muru'ah, sifat adalah. Dan ini dimiliki oleh para wali-wali ini Gusti Allah. Para wali-wali ini pun Gusti Allah itu yang memiliki hal seperti itu. Dan Imam Bukhari memberikan standar lek durung peringkat kados ngoten niku, maka namanya tidak dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Ini enten malih standar yang digunakan Imam Bukhari. Kados pundi? Biasanya memilih nama-nama di dalam sanad, dipun pilih para ulama, para tiyang alim, para ahli ilmu hadis yang mana secara dohir niku mboten ketok bondo dunyoni. Niki sing repot. Mila di dalam Sahih Bukhari enten nami Sufyan As-Tsauri. Niku setunggal walinipun Gusti Allah. Disebut dengan wali abdal, bahkan enten sanjang wali kutub. Kalau di dalam kitab Risalah Qusairiyah, Imam Sufyan As-Tsauri niku termasuk salah satu wali kutub. Dengan bukti nopo wali kutubipun wali abdal atau wali kutub, saking melarate sampai Girionku mboten gadah. Rumahnya pindah-pindah, tengriki numpang teng masjid, tengriko ditampung kalian rencangi, tengriko ditampung kalian santrini, tengriko ditampung kalian rencangi kenalan dan seterusnya. Selama bertahun-tahun hidupnya pindah dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Dipun tawari dan kalian khalifah supaya sebutan melarat saestu. Dipun tawari betul jabatan qadhi. Qadhi niku cara sakniki mufti, yang sing berfatwa, MUI lah cara teng Indonesia. Dipun tawari dados ketua MUI. Supados khalifah saged paring griya dinas sing rada sesuai kelawan kapasitas ilmu Sufyan As-Tsauri, supados khalifah saged paring napa niku perbaikan ekonomi lah, cek mboten ngriko-ngriki mboten karu-karuan. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Sufyan As-Tsauri. Sehingga penolakan Imam Sufyan menimbulkan ketersinggungan khalifah. Akhirnya dipun-uber ditangkap mau dipenjara. Wis salah melarat diburu-buru pisan. Maka kualitas kewaliannya itu nampak. Kualitas kewalian itu nampak dengan cara seperti itu. Nah, ibu pilih standarnya para imam saged munggah datang status wali abdal, wali kutub ketika standar secara dunia itu tidak tampak betul. Nah, ibu tengriki enten Imam Ibnu Syihab Wal-Lais Al-Misri. Terus tengriki Imam Lais bin Abdurrahman At-Tunisi, piyambakipun saking gurune namanya Yazid bin Abi Habib ugi tiyang Mesir. Yazid bin Abi Habib Al-Misri, tiyang Mesir. Yang Mesir niku mulai rumiyin memang terkenal orang-orang yang alim, orang-orang ahli agama, orang-orang ahli ilmu. Sahabat yang memperkenalkan ilmu agami datang penduduk Mesir itu terkenal adalah Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As tunggal sahabat yang tawajuhnya itu mengajarkan ilmu datang umat Islam sing baru kenal agama Islam. Abdullah bin Amr nggak ada bapak namanya Amr bin As. Amr bin As niki termasuk sahabiyun jalil, termasuk sahabat yang luar biasa, di mana dipun dapuk dados gubernur Mesir. Nggih namanya gubernur nggih sugih. Enggak ada putra namanya Abdullah bin Amr ugi sami-sami sahabat.
Terus bapaknya sahabat, anaknya juga sahabat. Tetapi Abdullah bin Amr bin As niki jarang tumut peperangan. Pendamalannya namung ngaos kalian mucal datang tiang-tiang yang memang membutuhkan mengenal ilmu agama. Mila boleh dikatakan yang mengenalkan ilmu agama datang tiang Mesir antara lain adalah Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. An Uqbah bin Amir an Abil Khair. Abil Khair niki gurune Yazid bin Abi Habib. Yazid bin Abi Habib niku nggak ada guru, namine Abil Khair. Abil Khair niku nami asline Yazid bin Abdillah Al-Yazni. Nggih tiyang Mesir ngriko Yazid bin Abdillah Al-Yazni niku nami lengkapnya. Tetapi Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari tidak pernah menyebut nama lengkap, namun disingkat Abul Khair, mboten mawon. Abul Khair. Nah, maka semua orang tahu bila ketika Imam Bukhari menyebutkan nama Abul Khair, yang dimaksud adalah Imam Yazid bin Abdillah Al-Yazni, seorang tabi'in, seorang tabi'un jalil, seorang tabi'in yang agung. An Uqbah bin Amir, dari sahabat Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir setunggal sahabat, sahabiyun jalil. Hidupnya dihabiskan di dalam peperangan, hidupnya dihabiskan dalam berjuang fisabilillah. Tapi piyambakipun selalu mengingat-ingat napa dipun dawuhaken kalian Gusti Rasul. Bahkan nalikane piyambakipun teng Madinah, maka selalu mengikuti kemanapun Gusti Rasul niku kesah. Pun teng pundi mawon Gusti Rasul kesah, piyambakipun tumut. Suatu ketika piyambakipun tumut kesah Gusti Nabi. Gusti Nabi medal saking daleme. Dipun tutaken kalian Uqbah bin Amir, ternyata Gusti Nabi niki miyos dateng Uhud, datang gunung Uhud, keluar ke gunung Uhud, di mana di bawah gunung Uhud itu ada medan pertempuran perang Uhud. Ternyata Gusti Nabi niku berziarah datang para syuhada Uhud. Ternyata Gusti Nabi niku ziarah datang sahabat yang gugur, yang syahid di medan perang Uhud, jumlah itu doso. Termasuk Sayyidina Hamzah, termasuk Mus'ab bin Umair, termasuk Abdillah, bapakipun Sayyidina Jabir. Ada 70 orang yang syahid di medan perang Uhud. Yang paling utama itu adalah Sayyidina Hamzah, pamanipun Gusti Nabi. Nah, beberapa tahun sesudah kejadian perang Uhud, beberapa tahun sesudah kejadian Uhud, maka Gusti Nabi miyos saking dalemipun menuju napa niku tempat yang dulu menjadi lahan medan perang Uhud. Nah, ternyata Gusti Rasul tenggeriku niku melakukan perkawis-perkawis yang kita artikan sekarang sebagai ziarah. Ziarah datang para syuhada Uhud. Gusti Rasul salat, fa shalla ala ahli Uhudin salatahu alal mayyit. Gusti Rasul salat kados dene salat jenazah. Maka para sahabat nggih tumut-tumut mawon. Gusti Rasul Allahu Akbar ya melok Allahu Akbar. Gusti Rasul salam nggih melok salam. Di mana maksudnya salat tadi itu adalah doa. Mendoakan kepada ahlul mayit, orang yang dimakamkan di medan perang Uhud. Jumlahnya namung 7 doso, mboten kata-kata, namung 7 doso. Dimakamkan di situ di medan perang Uhud. Dimakamkan kalian Gusti Rasul dipun kuburaken dengan tanpa menggunakan napa niku kain kafan, tanpa dimandikan, tanpa disolati. Pun dikubur mboten mawon. Dikubur dengan darah masih mengalir, dengan rasukan sing dipun damel nalikane tumut perang, dengan rasukan yang jebol kabeh oleh ingin panah dan seterusnya. Mus'ab bin Umair dipun tingali kali
para sahabat nalika badhe dikubur itu di sekujur tubuhnya terdapat kurang lebih 90 tusukan pedang. Mulai teko sirah sampai isor jumlahnya 90. Keranten tiang Arab, tiang kafir Mekah niku mengira bilih Mus'ab bin Umair niki Gusti Nabi. Karena di antara para sahabat sing wajahnya itu hampir mirip Gusti Nabi, sak wajah sak dedek-dedeke niku Mus'ab bin Umair hampir mirip, wajahnya hampir mirip, dedeke meh padha. Sehingga nalikane wajahnya pun bubak kalian darah, orang-orang kafir mengira ini Muhammad iki. Uti jojo kalian tombak, kalian pedang, kalian panah sampai jumlahnya segitu. Dimakamkan dengan darah yang masih mengucur, dengan rasukan kados ngoten niku. Sayyidina Hamzah ugi ngoten. Menawi Sayyidina Hamzah lebih parah lagi. Dipun kubur dalam keadaan jeruan maneh pun boten enten sedanten punan. Mak dijebol dodoni kalian Hindun binti Abi Sufyan, dijebol dodonipun, terus dibuka manai, jantungnya dikeluarkan, hatinya dikeluarkan, dipamah terus dipun lepehaken. Ini sumpahnya tiang istri namanya Hindun niki, Hindun bin Abi Sufyan sumpah pilih keranten suaminya itu wakilan itu bapaknya, wakilah suaminya, wakilah saudaranya itu terbunuh dalam perang Uhud, dalam perang Badar. Maka beliau bersumpah, pokoknya sing mata ini bojoku jenenge Hamzah. Pokoknya perang meneh aku tak melok perang, tujuan saya cuma satu, mata ini Sayyidina Hamzah tok wis gak liya-liyane. Piyambake pun gak ada budak namine Wahsy. Budak niki dipun janjeni Wahsy, awakmu lek isok mateni Hamzah engko perang Uhud langsung kontak merdekakmu. Maka Wahsy hadir perang Uhud tujuannya cuma satu, menika mejahi Sayyidina Hamzah. Wis mboten lintu-lintunipun, pokoke aku tak mateni wong jenenge Hamzah rupane ngene dedeke ngene, wis ketara wis pokoke wonge paling ganteng di kono. Engko tak pateni, lek wis mati aku merdeka tak mulih nang negaraku. Akhirnya dia ikut perang Uhud tapi tujuan cuma satu. Maka nalikanipun pinanggihan kalian Hamzah, Sayyidina Hamzah sedang sibuk napa niku? Sedang sibuk berperang, membabatkan pedang ngalor ngidul. Maka Sayyidina Wahsy dengan tombaknya, memang piyambakipun tiyang Habsyah, ahli permainan tombak. Maka terus Habsyi niki nolorongaken tombaknya tepat teng wetenge Sayyidina Hamzah. Weteng teng isore kuser. Maka Sayyidina Hamzah ditombak, namanya tombak dawa. Maka tembus sampai teng gegere Hamzah. Tombak niki wau saking ngarep sampai tembus ke belakang, saking bantere, saking ahline dalam hal tombak. Maka Sayyidina Hamzah pun roboh, dia pun terus tiang Mekah semerap, ini Hamzah ini pembela utama Gusti Nabi, pembela utama Muhammad. Ya, terus dicocok kalian pedang, tombak dan seterusnya. Nah, Hindun dipun sanjangi kalian kalian Wahsy, Hindun sampun kula pun mejahi Hamzah. Endi Hamzah? Niku teng mriku. Dipun puluki kalian Hindun, dibedel dodone, dibuka dodone, dipun iris hati, jantung, perut, dipun dalaken sedanten. Jadi dikuburkan dalam keadaan dadanya itu terbuka. Kosong mboten enten napa-napa, jantung dikeluarkan semua sudah. Niki Sayyidina Hamzah pamane Gusti Nabi, pembela utama. Mila Gusti Nabi ketika mengingat itu seakan-akan mungkin Nabi teriris. Setiap kali Gusti Nabi mengingat kejadian perang Uhud, biasanya Gusti Nabi langsung mengeluarkan air mata. Mila Gusti Nabi niku enggak ada kebiasaan. Setiap tahun setelah bertahun-tahun perang Uhud, Gusti Nabi enggak ada kebiasaan tepat pada hari perang Uhud, Gusti Nabi ini selalu menyempatkan ziarah datang medan Uhud, termasuk niki dipun tutbureni kalian Uqbah bin Amir, dipun tuti kalian Uqbah bin Amir. Loh, ternyata Gusti Rasul kesah datang Uhud. Apa yang dikerjakan di Uhud? Sholat seperti sholat alal mayit, seperti sholat jenazah. Sing maknanya adalah dungaaken tiyang sing teng medan perang Uhud yang sudah sumari.
Orang-orang yang ada di medan perang Uhud jelas sampun mlebet teng swarga. Keranten janjinipun Gusti Allah pun jelas. Bila orang-orang yang mati syahid mereka bukan mati, tapi pindah ke alam yang lebih hebat, yang lebih indah daripada alam dunia niki. Intaqala ila rafiqil a'la, pindah kepada hadirat yang lebih tinggi. Menawa teng swarganipun Gusti Allah. Iku. Mila sebenarnya betul perlu donga. Keranten mereka sudah dimuliakan oleh Gusti Allah di surga sana. Lah tapi kenapa kok Gusti Rasul niki merlo akan dungakno salat teng Uhud? Ini pelajaran bagi umatnya. Pelajaran bagi kita. Bilih kita niki juga perlu sekali di samping dungaaken ahlul mayit juga meminta Gusti Allah agar menurunkan kepada kita barokahnya ahlul mayit. Terus nek kita niki ziarah dateng para aulia, para ulama, kita niki mboten namung kirim donga mawon, tapi mugi-mugi dungane niku balik dateng kita. Keberkahan ahlul mayit itu tadi dipun paringkan Gusti Allah dateng kita niki sing ndongaaken sing purun ziarah teng kuburannya. Maka logikanya kita ziarah niku kados ngoten niku. Bukan kok kita meminta-minta yang dikubur, bukan, tapi nyuwun datang Gusti Allah supados barokah yang telah diturunkan kepada ahli kubur niki ugi dipun turunaken datang kita sing ndongaaken ahli mayit ahli kubur niki. Gusti Nabi itu acaranya rutin setiap tahun piyambakipun niku teng Uhud haulan setiap tahun. Nah, maka para ulama kemudian mengambil satu kesimpulan dalil bahwa ketika seseorang yang mulia meninggal dunia, maka seperti halnya orang-orang yang meninggal dengan cara yang mulia di medan perang Uhud dipun ziarahi kalian Gusti Nabi setiap tahun pada waktu hari meninggalnya, maka kita pun dianjurkan oleh para ulama untuk mengadakan haulan. Haul itu maknanya tahun. Satu tahun. Apa maksudnya? Nalikane pas wafatipun, pas sedonipun ahli Uhud, Gusti Rasul setiap tahun pas dinten sedone mara teng mriku untuk ndongaaken, untuk sholat. Maka kita juga ketika ada orang-orang yang mulia tepat pada waktu hari kematiannya, maka kita dianjurkan untuk mengadakan haulan. Nah ini haul. Terus dalil syar'i daripada haul itu adalah kita mengikuti Gusti Nabi. Adapun nanti isinya teng haul gitu, nggak akan ahli mayit, nggak akan tiang sing soleh niku wau, di mana maksud doanya adalah supados barokai balik datang kita sing gunaaken. Iki maksudnya kados ngoten niku, sekaligus ini menunjukkan bilih napa niku Gusti Nabi niki mengadakan doa-doa khusus di medan perang Uhud haulan setiap tahun. Dipun dongaaken datang sinten, datang ahlul mayit teng napa niku medan perang Uhud niku. Suman sorofa ilal mimbar. Nah, maka niku menjadikan dalil kita niki asal dipun anjurkan ziarah datang orang-orang yang soleh, kemudian berdoa. Dumone datang Gusti Allah mendoakan orang-orang yang soleh tadi dengan penyuwunan saking Gusti Allah, Allahumma a'id alaina min barakati du'afika wa karumika. Duh Gusti Allah, a'id alaina min barakati, kula aturi panjenengan mangsulaken barokah tiang sing kula dongaaken niki wangsul alaina ing atase kita dateng kita. Iku bi'afika kelawan pengopro panjenengan wa karumika lan kemuliaan panjenengan. Iku maksudnya ziarah-ziarah kados ngoten niku. Maksudnya kita mendoakan orang-orang soleh kados ngoten niku. Iki tertib logika syariat sing kados ngeten iki dipun lampahi kalian para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para a'immah, para imam, para santri-santri, para tabi'in dan seterusnya. Mereka secara turun temurun generasi berganti dengan generasi ada semacam kewajiban untuk dumugi datang makamnya para aulia, makamnya orang-orang yang soleh, bukan meminta kepada mereka nyuwun datang Gusti Allah.
Niku. Maksudnya kados ngoten niku. Mila lek tiyang mboten biasa ziarah kubur bingung. Lah apa kok sampai bareng-bareng rombongan tahlil niku. Bingung. Ternyata mboten ngertos logikanya. Dipun sanjangi mboten purun nggih repot kalian. Suman sorofa ilal mimbar. Kemudian Gusti Nabi lajeng terus wangsul teng Madinah. Kemudian khutbah di atas mimbar. Niki khutbahnya niki teng Masjid Nabawi. Masjid Nabawi niku Madinah. Lek tempat perangnya namine Uhud. Niku namine Uhud. Walaupun sama-sama disebut dengan Madinah tapi benten. Cara teng kene ngoten benten kecamatan, benten kelurahan. Nah niku. Lah siniki termasuk bagian Uhud. Gunung Uhud niku adalah gunung yang mengitari seluruh Madinah. Pokoknya ini wong mlebu Madinah, gunung sing pertama kali dipuntingali itu adalah gunung Uhud, Jabal Uhud. Iku Gusti Rasul iki entah bagaimana remen saestu datang gunung Uhud. Jabalun yuhibbuna Jabalun tuhibbuna wa nuhibbu. Terus Gusti Nabi ngoten, Jabalun tuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud ini adalah satu gunung yang cinta kepada kita dan kita cinta kepada gunung Uhud. Salah satu gunung yang makin benjang kita panggi teng alam swarga. Nek sakniki mungkin kita mboten saged kesang mriku, tapi benjang teng swarga kita saged ningali gunung Uhud. Teng isore gunung Uhud enten namanya Jabal Rumat. Jabal Rumat, satu gunung kecil tempat dulu para pemanah-pemanahnya Gusti Rasul ditempatkan di situ. Saman kelompok Ar-Rumat tukang panah sama di ini. Saman bagian manai wong sing kok dhuwur, bagian manai wong sing di isor. Jangan turun dari gunung Rumat sebelum ada komando dari saya. Nah, iku Nanten kebanyakan masih baru masuk Islam, maka begitu mereka melontarkan panah datang tiang kafir Quraisy, maka tiang kafir Quraisy melayu kabeh. Nah, rumang sane tiang-tiang sing teng Jabal Rumat niki melayu niku boleh kalah. Padahal boten taktik mawon. Mereka melayu dari bawah gunung Rumat, meninggalkan ghanimah sing kuatah harta benda yang kata. Akhirnya sing dhuwur mudhun kabeh, baik skala wis, ayo mudhun. Padahal belum ada komando saking Gusti Rasul. Begitu tentara Islam iki mudhun mengambil harta sing dipun tinggalkan niku wau, maka pasukan Khalid bin Walid sing tasik dereng masuk Islam wekdal niku munggah dari belakang gunung Jabal Rumat. Itulah kemudian menjadi awal mula kekacauan dalam perang Uhud sampai sedone tiyang pitung dosa niku kados ngoten niku. Lajeng terus Gusti Rasul teng Madinah. Sampai di Madinah selepas sholat piyambakipun berkhutbah di atas mimbar. Niku enten mimbar Gusti Rasul. Gusti Rasul niku khutbahnya mboten namung dengan Jumat mawon mboten. Kadang-kadang sebelum sholat Gusti Rasul khutbah. Kadang-kadang selepas sholat Gusti Rasul khutbah. Kadang-kadang tanpa sholat tiba-tiba sahabat dikumpulkan. Kadang-kadang kados suatu ketika Gusti Rasul datang dari satu perjalanan tanpa didahului sholat sama sekali. Tiba-tiba Gusti Rasul mengomando agar semua sahabat berkumpul. Semua sahabat berkumpul, yang ada berkumpul semua. Itu. Maka kemudian Gusti Rasul setelah sahabat berkumpul, Gusti Rasul jumeneng di atas mimbar tanpa didahului oleh apapun. Gusti Rasul sanjang pilih inna min ahsanil hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini salah satu khutbah yang terose ada riwayat mengatakan tidak didahului oleh napa niku? Tidak didahului salat, juga tidak didahului oleh asbabul wurud. Boten semara para sahabat kok moro-moro Gusti Nabi langsung jumeneng kullu bid'atin dhalalah. Mila salah satu hadis yang
banyak menimbulkan penafsiran itu adalah hadis khairul umur muhdasatuha, syarrul umur muhdasatuha. Niku wa kullu muhdasatin bid'ah. Niki paling banyak menimbulkan penafsiran di kalangan para ulama, termasuk salah satu hadis yang menimbulkan polemik misterius lah cara kasar, karena tidak didahului oleh asbab nopo mawon. Bila kita mboten angsal kok kemudian gampang-gampang menggunakan hadis kullu bid'atin dhalalah, mboten angsal kalau tidak ada perkara-perkara yang dituntut oleh para ulama. Maka Gus Rasul jumeneng di atas mimbar mengatakan ini faradun lakum, ada mengatakan ini faradtukum, ada mengatakan mengeriki Imam Bukhari redaksinya ini faradun. Faradun niku mendahului. Maknanya mendahului niku dikatakan faradun mendahului untuk mempersiapkan penyambutan bagi orang yang datang. Misalipun kula kali panjenengan iki nanti kesah tengampel, kesah Wali Songo, ziarah tengampel. Nah, maka sebelum sampeyan dugi teng mriku kula disiki. Kula beto mobil kula disiki sampean. Kula disiki terus kula menyambut. Nah, sampean kula sambut di napa niku masjid ngampel, kula siapaken niki pun monggo satriya niki daharai niki ujukane. Makin sareng-sareng ziarah. Saya yang menyambut, yang datang terlebih dulu, yang menyambut datangnya rombongan belakang, itu namanya faradun. Apa namanya ini faradun? Ini faradun lakum. Saya akan datang lebih dulu dan mempersiapkan penyambutan kalian semua. Maka dalam riwayat yang lain, ini faradtukum alal haud. Saya nanti akan menyambut kamu semua di telaga saya, telaga Kausar. Nah, terus minjak Gusti Nabi akan mapak kita, menjemput kita, sudah menjemput kita di mana? Di telaga Kausar. Gusti Rasul kiam sing mapak, sing menjemput, yang mempersilakan, yang mengistiqbali. Niku Gusti Rasul kiam sing ngladeni, sing berkhidmat kepada kita umat akhir zaman. Niku apa itu? Dipersilakan untuk minum dari telaga Kausar sesudah kita niki teng maksar pirang-pirang ewu tahun. Dipersilakan untuk minum di telaga Kausar, di mana mantun panas mentak-mentak boten karuan, terus dipersilakan minum di telaga Kausar dengan air yang lebih manis daripada madu, yang lebih dingin daripada salju. Ahla minal asal wa abrad minas salj. Gusti Rasul mempersilakan, ayo podo mujuk, mugo. Nah, kata seperti itu. Iki Gusti Rasul dalam riwayat-riwayat seperti itu, riwayat-riwayat yang sahih. Maka tidak ada alasan untuk tidak bangga menjadi umat Muhammad, tidak ada alasan. Iku keranten hanya umat Muhammad mawon yang satu-satunya dijemput seperti itu, dipun suguhi unjuan nang telaga Kausar. Wa ana syahidun alaikum, saya bersaksi untuk kamu semua. Jadi saya bersaksi kepada kamu semua atas amalan-amalan yang kamu kerjakan. Kalimat ana syahidun alaikum niki menjadi dalil bilih Gusti Nabi niku dipun perlihatkan kalian Gusti Allah amalan-amalan, semua amalannya umat Muhammad. Dia termasuk amalan kita niki. Amalan kita ini diperlihatkan datang Gusti Nabi. Menawi kita niki mengamalkan amalan-amalan sing sae, maka dipun dongaaken makbul kalian Gusti Nabi. Menawi kebetulan alam amalannya amalan awon, dipun dongaaken maghfirah kalian Gusti Nabi. Dan terus kados ngeten niki dipun laporaken kali malaikat, Gusti Rasul enten umat panjenengan ngumpul teng Masjid Al-Huda. Sami-sami ngaos napa? Ngaos kitab Sahih Bukhari. Saking untuk apa perlu ngaos? Karena kerinduan kepada dawuhipun panjenengan. Maka syahidun alaikum ini menjadi dalil bilih semua amalan-amalan kita dipun duduhaken datang Gusti Nabi, diperlihatkan datang Gusti Nabi. Maka kemudian menawi niku amali sae nggih dipun dongaaken makbul. Menawi amalnya boten sae dipun dongaaken maghfirah kalian Gusti Nabi.
sekaligus makin Gusti Rasul niku catatan-catatan amalan yang di dunia diperlihatkan datang Gusti Nabi makin dipun persaksikan kalian Gusti Nabi di hadapan sidang kepada Allah. Gusti Allah niki umat kula, nggih kula percados niki mengamalkan amalan ingkang sae. Kados ngoten niku namine saksi. Kados ngoten niku sebagai saksi bahwa umat ini betul-betul telah melakukan amalan-amalan sesuai dengan perintah Allah. Sinten saksi ini? Gusti Nabi saksi ini. Gusti Nabi. Padahal amalan-amalan kesainan kita niku sudah disaksikan oleh banyak perkara. Nek kita niki sholat terus betul sejadah, maka sejadah nanti akan kapanggian teng alam akhirat. Menyaksikan bilih fulan niki nate sholat sujud teng dhuwur kita, teng dhuwur kula. Teng karepe masjid sami, teng keramik masjid sami. Niku sekaligus nanti saksi keramik niku wau. Gusti Allah kula niki jariyahe fulan bin fulan. Gusti Allah kula niki jariyahe kula niki karpet jariyahe fulan bin fulan dan seterusnya. Di samping nyekseni bilih fulan bin fulan pernah sujud di atas saya dan seterusnya. Niku mila menawi mantun salat fardu terus kita niki dianjurkan untuk pindah tempat salat ba'diyah. Maksudnya nopo? Supaya memperbanyak tempat yang akan menjadi saksi bagi kita nanti. Makin mengkiri sholat fardu nih, pindah ngeriki, maka nanti akan jadi saksi. Demikian juga tasbih. Tasbih itu dipun anjurkan ojo tasbih siji to ojo. Lebih baik banyak tasbih. Tasbih 10 mboten. Maka jadi saksi kabeh makin. Tasbih situ iku kutok ae nggih mboten. Mboten perawi mulai ben sampai tasbih mek iku kutok ae. Awet temenan saking gak tau digawe wiritan. Niku. Kadang-kadang memang kita memerlukan hal seperti itu. Semakin banyak saksi, semakin mungkin untuk mendapatkan makbul. Iku wa inni wallahu la anduru ila haudi al-an. Gusti Nabi mengatakan dengan terang-terangan disaksikan oleh para sahabat, disampaikan kepada para tabi'in, disampaikan kepada para tabi'in sampai datang kita saat ini. Bilih wa inni wallahu la anduru ila haudi al-an. Gusti Nabi sanjang dawuh bilih beliau menyaksikan telaga Kausar saat itu dari mimbarnya Gusti Nabi. Gusti Nabi adalah makhluk yang shadiqun masduq, yang benar dan dibenarkan, tidak akan mungkin mengatakan perkara yang bohong. Nah, betul mungkin shadiqun masduq, orang yang jujur dan dibenarkan dalam perkataannya. Mila nalikane Gusti Nabi niku sanjang ini wallah la anduru ila haudi al-an, saya ini sekarang demi Allah melihat dari mimbar saya ini, melihat telaga-telaga yang nanti punya saya akan aku berikan kepada umatku. Berarti memang Gusti Rasul betul-betul menyaksikan pada saat itu. Niku salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan syafaatnya Gusti Nabi. Kita ini membenarkan, meyakini bilih nopo sing dipun dawuhkan Gusti Nabi adalah benar adanya. Niku salah satu syarat mendapatkan syafaat. Lek kita niki mboten patek percados nopo dawuhipun Gusti Nabi, nggih mboten asal kita ngarep-ngarep syafaat. Wa ma yantiqu anil hawa in wa ila wahyun yuha. Gusti Rasul nalikane bersabda, nalikane dawuh, maka mboten dari pembicara sebagai manusia, in wa ila wahyun yuha, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan. Wa inni u'titu mafatih khazainil ard. Saya ini sekarang oleh Allah diberi kunci-kunci gudang kekayaan bumi. Diberi kunci-kunci gudang kekayaan dunia. Au mafatihal ard. Saya diberi gudang-gudang kunci kekayaan dunia, sekarang ada di tangan saya. Seakan-akan Gusti Rasul ini menawarkan kepada para sahabat, "Lek kamu semua, kalau kamu semua lah awakmu kabeh keping dadi wong sing paling sugih sealam dunya, ndak apa-apa. Saya megang kuncinya. Yang dulu dipegang oleh Nabi Sulaiman, sekarang saya yang memegang. Ndak apa-apa kalau kamu ingin menjadi orang yang paling kaya. Au mafatihal ard, enggak apa-apa, ini kuncinya saya pegang.
kunci kekayaan dunia saya pegang semua, ada di tangan saya, tinggal memutar kalau saya mau. Tetapi wa inni wallah ma khaufu alaikum an tusriku ba'di, tetapi perkara yang saya sangat khawatirkan sesudah saya mati nanti, saya tidak akan khawatir kamu akan kembali musyrik, tidak mungkin. Niku tengah jenge para sahabat, di mana para sahabat ini adalah orang-orang yang imannya, Islamnya, keyakinannya berdasarkan mujahadah yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Nah kita niki iman Islam kan sebab bapak dan ibu kita kan Islam. Bapak kita Islam, mak kita Islam, lahir procot aktene agama Islam. Boten niku seumpama bapak kita ibu kita boten Islam, nggih boten mesti kula niki Islam. Hanya karena bapak dan ibu lingkungan kita Islam, maka kita dipun takdiraken dados tiyang Islam. Benten kalian para sahabat, di mana keimanan keislamannya melalui perjuangan yang luar biasa mujahadahnya. Amma Sayyidina Yasir, Sayyidina Sayyidina Bilal, kemudian para sahabat-sahabat yang lainnya. Niku mereka mempertahankan keimanannya dengan mujahadah yang luar biasa. Niku kados boten niku. Sahabat-sahabat yang disiksa oleh orang-orang Quraisy, sahabat-sahabat yang niku syahid di medan perang mempertahankan keimanannya. Maka mereka mendapatkan hakikat keimanan dengan pengorbanan mujahadah yang luar biasa. Bukan karena bapaknya Islam, ibunya Islam, tentu Islam untuk boten, tapi dengan mujahadah yang luar biasa. Maka Gusti Nabi sanjang, saya tidak akan khawatir kalau nanti selepas saya meninggal itu kamu jadi orang musyrik. Tidak khawatir, tidak mungkin. Saya tidak mengkhawatirkan memusyrikan kalian karena kalian mendapatkan keimanan dengan cara pengorbanan. Tetapi yang paling saya khawatirkan adalah walakin akhaufu alaikum an tanafasu fiha. Saya khawatir nanti kalau saya buka gudang kunci dunia, kekayaan dunia, maka kamu semua akan berebut, bersaing mendapatkan kekayaan dunia. Ini yang dikhawatirkan oleh Gusti Nabi. Iku, ketika Gusti Nabi niku tasih sugeng, hampir semua sahabat niku mboten enten sugih. Mas Abdurrahman bin Auf nggih mboten sugih, yang biasa, pedagang mboten mawon. Nah, selepas Gusti Nabi wafat, maka Gusti Allah memberikan fadilah-fadilah yang luar biasa kepada sahabat-sahabat di Madinah. Diberikan kunci gudang kekayaan negara Syam, negara Romawi, negara Parsi. Negara Romawi, negara yang sudah usianya ribuan tahun, tunduk takluk di bawah umat Islam, semua kekayaannya diboyong teng Madinah. Niku semua kekayaan diboyong teng Madinah. Sisanya kantun pirang persen dibutuh Melayu kalian keluarga kerajaan Rom, dibutuh teng daerah Konstantinopel dan seterusnya namun karen-karen mawon. Tapi yang mayoritasnya diboyong teng Madinah. Sementara ugi kerajaan Parsi nalika Gusti Sayyidina Umar dados khalifah, semua kekayaan kerajaan Parsi diboyong datang Madinah sedanten. Mas-masan, emas, perak, permata. Bahkan dikatakan dalam salah satu riwayat, saking katai bondone tiang Parsi beto teng Madinah, bahkan sampai dikatakan dibutuhkan 1000 onta untuk membawa hanya sekedar perhiasannya keluarganya Raja Persia. Jadi bukan mas-masane mas perak, boten perhiasane mawon. Saking katai dibutuh teng Madinah. Nah, maka pada saat itulah muncul bibit-bibit perkara yang dikhawatirkan oleh baginda Nabi. Napa niku? Antana fasufiha. Niki Gusti Sayyidina Umar piyambak merasa Gusti Nabi niku melarat, Sayyidina Abu Bakar niku melarat, lho kok Pak aku kok Pak Sugih. Maka khawatir saestu. Kemudian kita melihat bibit-bibit perpecahan di antara para umat zaman itu ya asbab hal seperti ini. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Saya khawatirkan
Ada kalian saling bersaing nanti dalam urusan-urusan yang tidak semestinya kalian itu bersaing. Kalimat fastabiqul khairat, bersaing dalam hal ubudiyah, sregep-sregepan ibadah. Fastabiqul khairat, sregep-sregepan ibadah, boten sregep-sregepan, boten bersaing pada hal perkara-perkara dintuni. Mila dalam satu riwayat dikatakan nalikane Gusti Rasul sampun mempersilahkan semua umat untuk munjuk di Telaga Kausar, maka ada beberapa kelompok orang sing kelihatan memang saya saestu tersiksa saestu teng maksar, berusaha untuk meraih cangkir-cangkir teng Telaga Kausar, tapi begitu tangannya akan meraih dipun tampil kalian malaikat Jibril, dipun tampil, dipun dorong ke belakang kembali. Maka Rasul sanjang, wahai Jibril, ini kan umat saya. Ini kan umat saya tahu dia umat saya. Kenapa kamu tolak untuk minum di Telaga Kausar? Maka Jibril menjawab, Gusti Rasul, panjenengan boten semerap. Memang ini orang Islam, memang ini umat panjenengan. Tapi panjenengan boten semerap nopun sedipun lampai tiang niki samunipun panjenengan wafat. Oleh karena itulah kami tidak suka orang ini kok melok-melok ngombe ngunjuk teng mriki. Keranten sepeninggal panjenengan piyambakipun mengamalkan amalan-amalan yang tidak layak untuk disebut sebagai amalan umat Muhammad. Mugi-mugi kita termasuk tiang-tiang sing dipersilahkan untuk minum di Telaga Kausar. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.